Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Pembimbing Tutorial Online, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya, mahasiswa UT dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0514688889 asal UPBJJ Kota Bogor. Baik, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaksanakan tugas praktikum 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web yang bertemakan tentang pengimplementasian Vue.js pada aplikasi Sita ya. Oke, langsung saja karena video durasi dibatasi 15 menit dan video ini tidak ada proses pengeditan, maka dari itu saya akan mempersingkat untuk proses-prosesnya ya. Dimulai dari source code yang sudah saya buat, makalah yang sudah saya buat. Jadi untuk saat ini hanya pembuktian ini berfungsi apa tidak dan penjelasan tentang source code atau codingannya saja. Oke, mengenai tadi juga saya ikut, to web ya. Untuk tadi ada beberapa catatan dari, Ibu pembimbing tutorial online ya. Jadi saya akan, jelaskan mungkin di akhir video nanti saja apa saja revisinya. Untuk mempersingkat waktu saya akan langsung ke 2 soal ya, untuk yang soal satu dan soal 2 nantinya. Saya akan jelaskan sambil berjalan, sambil membaca, eee, soal dari tugas yang dilampirkan di Tuton seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya tampilkan untuk layarnya ya. Oke, bisa dilihat di kiri layar. Di sebelah kiri layar ini kita akan bacakan garis besarnya saja ya. Nanti langsung kita ke soal tugasnya yang sudah saya download di sini ya. Langsung saya tampilkan source code dan juga tampilan di websitenya seperti itu. Oke, di sini sesuai dengan tadi ya temanya itu Vue.js yang terpenting ya. Nanti di sini kita akan seperti tugas satu membuat website yang aplikasi Sita ya untuk pemesanan bahan ajar ataupun tracking DO atau delivery ordernya. Dua garis besar soalnya dua ya, jadi ada stok bahan ajar dan tracking delivery order. Seperti itu. Dan di sini sudah saya baca juga ya untuk 5 poin penilaian utamanya nanti ya, indikator untuk siswa. Di sini ada gambaran struktur yang akan kita buat di source code ataupun Microsoft Studio Code-nya nanti ya. Di sini juga ada petunjuknya. Yang paling terpenting ini, yang paling terpenting, maaf, maksud saya. Di sini ada file stock app JS ya dan tracking app JS JavaScript. Dan kita nanti download juga untuk data dummy-nya, data bahan ajar ya, seperti yang di tugas satu juga, lagi-lagi. Dan di sini ada soalnya. Oke, di sini ya diingatkan ya untuk durasi video itu 15 menit. Jadi saya akan singkat saja karena semua sudah saya jelaskan atau saya lampirkan sesuai di layar ya di sini di makalah. Saya sudah membuat penjelasannya, soalnya ya juga dan ada link videonya yang terpenting nanti di sini. Oke, sudah saya buat jadi tinggal eksekusinya saja dan untuk source code juga nanti akan saya kirim. Oke, langsung saja kita akan ke soalnya. Dan yang di sebelah kanannya nanti ada source code-nya ya. Di sini sudah saya buka, strukturnya sudah sesuai. Mungkin saya akan perlihatkan sedikit untuk lokasi filenya seperti ini ya. Saya praktik dan di sini ada folder tugasnya. Oke, langsung saja kita akan bacakan lagi untuk soalnya ya. Jadi di sini Vue.js ya tadi untuk bahan ajar sitanya. Tadi sama masih ya seperti yang di depan ya, untuk 5 ini nanti kita akan jelaskan di akhir saja. Jadi saya akan fokus ke soal tugasnya dan, melihat ini berfungsi atau tidak. Nanti di akhir video saya akan menjelaskan satu persatu ya, mungkin tidak semua tapi ada beberapa garis besar yang menjadi catatan dari, ibu pembimbing tutorial lainnya pada web tadi, pada web 2 ya tepatnya. Oke, kita langsung saja di sini soal tugasnya Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini tadi ya untuk data bahan ajarnya. Oke, buatlah dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Oke, untuk nomor satu, halaman stok bahan ajar. Oke, langsung saja ya. Di sini stok bahan ajar, ini untuk struktur coding HTML-nya ya, yang dihubungkan dengan stok app.js ya. Tadi untuk ya, Tuton di sini
judulnya stok app ya, tapi saya ya seperti yang pada umumnya yang dipakainya app gitu ya. Jadi saya tidak akan ubah ya karena akan merevisi lagi karena saya bikin video langsung. Oke, langsung saja kita running ya di sini. Kita klik kanan dan open live server ya. Oke, ada di sebelah kiri ya untuk ininya websitenya. Saya akan taruh di sebelah kiri dan saya akan taruh untuk maksud saya akan taruh untuk soalnya seperti itu. Ah, sorry, masih salah. Ini tadi soalnya. Hmm. Oh, oh di sini ya. Yang tadi saya buka sebelah kanan. Oh ini juga ada. Saya tutup aja yang satu ya. Satu saya tutup. Saya akan seperti ini dan di sebelah kiri. Oke. Bisa dilihat ya untuk oh, soalnya di sebelah kiri. Jadi ini ya untuk tampilan awal dari aplikasi yang sudah saya buat. Seperti yang di tugas satu, tapi ini tidak ada halaman loginnya dan login password gitu ya. Jadi ada dua ya, yang terbesar itu stok bahan ajar dan tracking delivery order untuk tugas utama maksud saya. Kita akan klik untuk stok bahan ajar. Nah, sini ya, sesuai dengan tadi juga yang ditampilkan di web, sangat terbantu untuk gambarannya. Untuk nomor satu halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel atau list atau bentuk lain menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field ini. Sudah ya. Bisa dilihat di sini dari semua daerah ada Surabaya, Makassar, Jakarta ya untuk yang saya tambahkan di sini ya. Hanya tiga ya. Seperti itu. Di sini ada tiga ya. Untuk daerahnya, kategori, stok, dan juga field itunya. Kita lihat juga ada kode judul ada kategori mata kuliah juga ada. UPBJJ-nya ada, UT daerah ya maksudnya, lokasi rak, dan jumlah stok bahan aja, dan di sini ada stok safety-nya saya jadiin satu ya. Nah, di sini jadi stoknya itu 12, safety-nya itu di 10 untuk stok aman, makanya di sini statusnya aman. Oke, dan ada status juga, ada catatan juga di sini, dan di sini ada tambahan untuk aksi ya. Nanti ada juga tugasnya untuk edit dan menghapus seperti itu. Terdapat fitur untuk mengedit, tadi sudah edit stok data bahan aja. Terdapat fitur untuk melakukan filter sort juga sudah ya. Filter sort di sini ada 4 ya. Oke, di sini juga bebas yang menggunakan image select, radio atau checkbox. Oke, sudah juga ya. Terdapat filter stok ini untuk daerah ya. Ada UPBJJ list. Nanti kita akan lihat di source code-nya. Kita jelaskan di akhir ya. Untuk kategori mata kuliah, terdapat filter yang menampilkan jumlah stok quantity. Lebih oke. Misalkan kita akan coba stok untuk yang menipis ya. Dia akan memfilter yang menipis saja. Kita akan tampilkan yang aman. Aman ya. Misalkan yang aman di daerah Jakarta saja, dia akan menampilkan Jakarta saja. Untuk kategori mata kuliah, misalkan mata kuliah yang wajib. Ini daya kalau yang mata kuliah pilihan nggak ada. Praktikum juga nggak ada. Tuh, seperti itu. Jadi aman untuk filternya ya. Oh, oke, kita akan coba jumlah stoknya ya. 0 misalnya kita akan ubah langsung. Kita akan reset dulu seperti awal. Contoh untuk yang ini ya, kita akan coba edit stoknya menjadi 0. Oh, apakah ini akan berhasil? Kita akan simpan. Ya, berhasil ya, kosong ya. Di sini juga kita bisa mengedit untuk ini ya, catatannya ya. Di sini kan udah di ini sih prioritaskan pre-order ya. Kita coba ya. Kita akan coba stok habis seperti itu misalnya. Kan gampang menipis lagi. Stok habis. Terus di order kita akan coba ya. Ya, berhasil ya stok habis dengan italic yang tadi kita taruh di di apa HTML catatannya seperti itu. Dan ini kosong. Itu seperti itu. Jadi berhasil ya. Oke, lanjut kita fitur resetnya juga ada. Sudah berhasil kita reset filter atau tadi ya nih reset ini
seperti ini. Kita reset ya, berhasil ya juga ya. Oke, lanjut. Kita akan ke stok dasar OT daerah, filter kategori mata kuliah. Oke, tadi juga sudah ya. Kita akan coba menampilkan status dari stok bahan ajar. Nah, di sini juga udah ya statusnya ya. Memberi status aman dengan simbol seperti ini ya. Hijau untuk aman, kuning untuk menipis, dan merah itu kosong. Oke, lanjut kita selanjutnya yaitu terdapat fitur menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap field. Nah, di sini kita akan coba ya menambahkan tambah bahan ajar baru ya. Kita akan coba carilah ya pemrograman berbasis web ya. Pemrograman berbasis web. Nah, di sini ada ya. Coba kita akan tambahkan infonya sesuai dengan yang ada di ini ya. Kita akan copy. Di sini kode mata kuliahnya kita akan copy aja. Kodenya, nama mata kuliahnya, PPJJ-nya coba kita ada Jakarta ya. Terus lokasi raknya, contoh kita kan karena di Jakarta ya. Berarti ini R2 rak 3 seperti itu. MK-nya praktikum. Karena praktikum ya. Praktikum jumlah stoknya misalkan banyak nih, misalkan ada stoknya ada, kita coba yang menipis kali ya, atau yang menipis. Misalkan kita ada 5 stoknya, jumlah service stoknya 10. Karena kurang dari 10, harusnya secara logika dia akan statusnya menipis. Oke, kita akan coba ada 100.000 ya. Di sini stok menipis. Ya, berhasil ya. Di sini pemegang informasi web menipis statusnya. Dan yang terpenting tadi untuk di web kita akan coba apakah berhasil untuk kita tidak isi misalkan tes salah satu aja ya. Nah, di sini berhasil ya. Jadi harap isi semua field wajib. Ini berhasil jadinya untuk yang reorder ini ya. Oke, saya rasa ini berhasil ya. Apalagi sekarang coba kita hapus dulu. Hapus ya, berhasil ya untuk hapusnya juga ya. Jadi saya rasa lengkap semuanya di sini sesuai dengan soalnya. Lanjut kita ke soal nomor 2 ya, karena ini 2 menit lagi, mau 15 menit videonya. Lanjut kita akan ke tracking DO. Nah, tracking DO seperti ini, sesuai dengan soal ya. Jadi, seperti yang tadi disimulasikan juga, di sini terisi nomor DO-nya otomatis, eh, apa, dan juga tanggal kirimnya, saya buatnya seperti itu. Dan tadi juga ada ya respon, kita contohin nomornya mahasiswa, kita akan coba tes aja. Sorry, di sini tes, di sini kita kosongkan. Ya sama ya responnya ya, yang tadi diminta ya. Sekarang kita akan isi sesuai dengan nama saya. Sorry, sini ya, sini Golden Express. Tes. Kita akan coba. Nah, di sini muncul ya, jadi otomatis langsung harganya dan simpan. Nah, di sini sudah berhasil ya. Saya simpan juga. Data monitoringnya di sini ada sedang diproses seperti ini jadinya. Ini berhasil ya. Ini sesuai dengan perintah tugas. Ada date-nya juga. Ini ada sebelumnya, jadi bisa dilihat nanti untuk hasilnya ya. Oke, saya rasa sudah lengkap. Mungkin 1 menit terakhir saya akan menjelaskan untuk source code-nya ya. Jadi di sini sesuai dengan soal. Oke, sesuai dengan soal. Oke, jadi yang terpenting itu menggunakan eh, perintah-perintah yang dibutuhkan ya. Seperti vmodel, v4, vif, itu ada di sini ya. Stock app contohnya yang tadi ini ada computed, kita gunakan.
Kita sudah gunakan juga untuk if, is-nya ya. Ada methods juga. Sini juga yang penting kita menggunakan voucher ya, voucher ya. Yang terpenting itu voucher. Voucher, voucher itu ada di sini di packing app.js, bisa dilihat ya. Oke, saya rasa itu sudah semua ya. Mohon maaf jika kurang lengkap karena waktunya terbatas. Saya rasa nanti saya akan kirim source code-nya saja untuk dicek dan juga makalahnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.